Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Hairunisa dengan NPM 202143500898. Kelas R8I, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Yang terhormat Bapak Bondan Dwi Hatmoko STMKom selaku dosen pembimbing materi. Yang terhormat Bapak Dr. Irwan Agus SE MMSI selaku dosen pembimbing teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan program skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Siswa Terbaik di SMP Muhammadiyah Pabuaran berbasis web dengan Simple Additive Weighting SAW. Untuk halaman awal, yang pertama tampil adalah halaman login untuk masuk ke sistem. Untuk username-nya admin dan password-nya admin sekolah. Bisa checklist remember me-nya atau tidak. Jika checklist, ketika login kembali, user tidak perlu memasukkan username dan password. Kemudian kita pilih login. Halaman yang tampil setelah login adalah halaman utama, yaitu halaman beranda yang berisi kalimat sambutan, kemudian alamat sekolah, dan penjelasan singkat tentang metode SAW dan juga langkah-langkahnya. Kemudian terdapat kriteria penting yang dijadikan dalam penentuan siswa terbaik. Ada nilai rata-rata akademik, prestasi, presensi, sikap, dan ekstrakurikuler. Kemudian di sebelah kiri terdapat fitur-fitur di dalam sistem ini. Ada data kelas, data siswa, data kriteria, data subkriteria yang termasuk data master. Kemudian penilaian, bisa untuk input penilaian, perhitungan, dan melihat hasil peringkat. Yang terakhir ada cetak laporan. Oke, yang pertama kita masuk ke data kelas, menu data kelas. Di sini kita bisa menambahkan data kelas. Sebagai contoh, kita tambah kelas 9D. Urutan kelasnya itu berarti di sini terakhir adalah urutan 10, maka kita input di sini urutan 11. Kemudian kita klik simpan. Data tersimpan. Nah, untuk urutan kelas ini bisa kita ubah sesuai kepentingan. Ketika kita tambah data siswa akan berurut siswanya mulai dari kelas 7, kemudian 8 ABC, kemudian 9 ABC, begitu seterusnya. Kemudian ada informasi jumlah siswa setiap kelas. Untuk datanya mengambil sampel kelas 8A yang berjumlah 5 siswa. Kemudian kita bisa ubah, misalkan ubah namanya menjadi 9E, kemudian kita klik simpan. Oke, kemudian kita juga bisa hapus, maka data terhapus. Kemudian kita bisa mencari berdasarkan nama kelas. Misalkan kelas 8A, kita akan enter. Akan muncul kelas 8A, urutan kelas 4, jumlah siswanya itu ada 5. Kemudian kita klik button refresh. Kemudian ada informasi total siswa yang mencangkup seluruh siswa yang terdata, ada 14, kemudian siswa angkatan kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Selanjutnya kita masuk ke data siswa. Data siswa kita bisa tambah data. Misal kita tambah data, kemudian misal namanya Elsa Fatihah. Kemudian kita pilih kelasnya 7A, alamat,
kemudian nomor telepon. Jika kembali maka akan batal, jika simpan maka data akan tersimpan. Sudah ada Elsa Fatihah, kemudian jika ingin ubah, misalkan kita ubah namanya Elsa Rahmawati, kemudian kita ubah alamatnya jadi Jalan Giri 03. Oke, kita simpan. Akan berubah jadi Elsa Rahmawati. Kemudian jika kita ingin menghapus, misal kita menghapus ini Ummu Kulsum, maka kita klik button hapus. Ummu Kulsum terhapus, data terhapus. Kita bisa juga cari berdasarkan kelas atau namanya. Sekaligus dengan nama juga bisa, atau kelas aja juga bisa. Akan muncul data kelas 8A. Misalkan mau berdasarkan nama saja, semisal Elsa tadi, Elsa. Oke, kita tekan enter, akan muncul. Kita refresh lagi. Oke, selanjutnya kita ke menu data kriteria. Di menu data kriteria ada informasi bobot. Karena di sini informasi bobot sudah 1, jika kita tambahkan kriteria baru, misalkan hafalan surah, misalkan kita masukkan bobotnya 1, pilih atributnya bisa benefit atau cost. Kita simpan, maka akan gagal karena melebihi 1. Semisal kita mau ubah, kita ubah dulu, dikecilkan angka bobotnya. Misalkan ini jadi 01, kita simpan dulu. Oke, simpan. Nah, jika ini diubah dari 0.1 menjadi 0.01, maka masih kurang dari 1. Misalnya kita input yang baru, hafalan surah. Misalnya kita masukkan 0.03, atributnya misalkan cost. Nah, kita simpan, maka data berhasil ditambah. Total bobot saat ini masih 0.94, masih kurang dari 1. Oke, kita coba ubah datanya, misalkan jadi hafalan surah pendek, misalkan. Diganti jadi cost. Simpan. Berhasil diubah. Kalau kita mau hapus, kita bisa klik button hapus. Jika kita menghapus satu kriteria di sini, maka subkriteria yang sudah kita input maka akan ikut terhapus. Ini kita ubah lagi jadi seperti awal. Kita simpan. Nah, bobotnya sudah pas. Kemudian kita bisa mencari berdasarkan nama kriteria. Ketika kriteria sudah banyak, misalkan kita mau cari berdasarkan nama kriteria sikap. Oke, kita tekan enter. Nah, akan muncul kriteria sikap kode C1, bobotnya 1, atributnya benefit. Kemudian kita refresh kembali. Oke, selanjutnya ada data subkriteria. Data subkriteria ini mencangkup data-data dari kriteria induknya yang awal. Yang pertama C1 ada nilai rata-rata akademik, ini kriterianya, kemudian prestasi, presensi, dan sikap. Dan terakhir ada ekstrakurikuler. Semisal kita ingin tambah data, kita bisa pilih kriteria yang sudah kita input di data kriteria. Misal kita mau nambah prestasi, memiliki misalkan 7 prestasi. Kita tentukan bobotnya misalkan 6. Kita coba simpan. Maka akan muncul memiliki 7 prestasi, nilainya 6. Kemudian kita bisa ubah juga, misalkan bobotnya menjadi 9. Oke,
berubah dan kita juga bisa hapus. Kemudian kita bisa cari berdasarkan subkriteria dan kriteria. Misal kita mau cari berdasarkan kriteria sikap. Lalu kita klik enter. Maka akan muncul kriteria sikap dengan nama subkriterianya A, B, C, D dengan bobot 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita refresh lagi supaya kembali ke halaman terbarunya. Kemudian kita masuk ke input penilaian. Nah, untuk penilaian itu kita bisa pilih berdasarkan subkriteria yang sudah terinput. Tadi untuk Elsa Rahmawati belum terinput, maka kita coba input. Semisal nilai rata-ratanya dia itu 93. Berarti di antara 91 sampai 100. Kemudian prestasinya memiliki 2 prestasi. Kemudian presensinya itu A. Kemudian sikapnya sangat baik. Kemudian ekstrakurikulernya sangat baik nilainya. Kemudian ini juga kita input. Misalkan ini nilainya D, sikapnya C, kemudian ekskulnya dia sangat baik. Nah, jika data sudah terinput semua, kita bisa klik simpan supaya tersimpan di database. Oke, untuk cari bisa berdasarkan kelas atau juga dengan namanya. Misal Aurora. Kita enter, akan muncul nama siswa bernama Aurora, kodenya A1, kelas 8A dengan nilai-nilai yang sudah terinput. Atau mau khusus kelas 8A semuanya, maka akan muncul data-data siswa kelas 8A. Kita refresh kembali. Oke, karena data sudah dinilai, kita masuk ke perhitungan. Untuk perhitungan ini, kita bisa klik reset hasil dulu sebelum melakukan perhitungan supaya data yang lama bisa terhapus terlebih dahulu. Oke, kemudian ini adalah konversi nilai dari input penilaian. Kalau misalkan A itu 5, kalau 3 itu C cukup sesuai dengan nilai subkriteria yang sudah kita input. Oke, langsung kita klik button hitung. Ketika button hitung diklik, maka akan muncul di bawahnya hasil perhitungan. Ada hasil normalisasi, kemudian ada hasil preferensi. Kemudian muncul juga button lihat hasil peringkat yang mengarah ke halaman hasil peringkat. Untuk data yang digunakan adalah kelas 8A untuk mengecek hasil perhitungannya sudah benar. Dan kita refresh dulu supaya muncul semua. Setelah sudah kita hitung, kita klik di sini untuk ke fitur lihat hasil peringkat. Nah, di sini akan tampil hasil peringkat siswa. Ini peringkat 1, peringkat 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Diurutkan dari kelas 7 sampai kelas 9. Jika ingin melihat berdasarkan urutan peringkat per kelas, bisa pilih kelas, kemudian kita bisa input juga namanya, semisal Aurora, atau kelas saja, biar ringkas. Dan di sini akan muncul NIS nama kelas skor akhir. Di kelas 8A itu, skor tertingginya itu 0,9 dengan nama siswa Aurora.
peringkat ke-1. Kemudian ada informasi top 3 tiap angkatan. Angkatan 7, peringkat pertama diraih kelas 7A, yaitu Elsa dengan skor 0,9375. Kemudian angkatan 8, peringkat satunya Aurora kelas 8A, peringkat keduanya kelas 8B, peringkat ketiganya 8A lagi dengan nama siswa Aira. Kemudian angkatan 9 juga ada peringkatan 1, 2, dan 3 dengan hasil skor akhir. Kita juga bisa cari berdasarkan nama siswa. Semisal Akil. Klik enter, maka akan muncul nama yang mengandung kata Akil. Karena di sini ada 2, maka akan tampil dua-duanya. Oke, untuk perhitungan tadi kita juga bisa mencari berdasarkan nama atau NIS. Semisal kita mau cari namanya Revansyah. Oke, kita klik enter. Nah, maka akan muncul konversi nilai untuk nama siswa Revansyah, kemudian hasil normalisasi, hasil preferensinya, dan nilai skor akhirnya. Oke, refresh. Kalau untuk mereset, maka data akan terhapus. Di hasil peringkat akan muncul hasil peringkat perhitungan sebelumnya. Jadi hasil sebelumnya ketika sudah di reset, di hasil peringkat ini adalah hasil perhitungan sebelumnya. Jika kita hitung lagi, maka hasil peringkat siswa akan menampilkan data yang terbaru. Selanjutnya kita ke menu laporan. Nah, di laporan ini kita bisa cetak data siswa, data kriteria, hasil normalisasi, hasil peringkat. Misal kita mau mencetak kelas 8A, karena untuk sampelnya itu kelas 8A, ada 5 siswa, dan kita cetak. Oke, kita save. Bisa diganti nama filenya, karena kita udah pernah cetak sebelumnya, bisa kita ganti dengan yang terbaru. Kemudian laporan data kriteria bisa kita save, kemudian kita cetak, kita save, kita replace dengan data yang terbaru. Kemudian ada hasil normalisasi kelas 8A, misal kelas 8A, cetak. Nah, ini adalah hasil normalisasi. Kemudian klik save. Kemudian kita save lagi. Data berhasil dicetak. Kemudian yang terakhir ada kelas 8A lagi hasil peringkatnya. Oke, peringkat satunya Aurora, peringkat 2 Aira, peringkat 3 Muhammad Fikri, peringkat 4 Aisyah, peringkat 5 Revansyah. Kita save lagi. Klik save. Untuk cek apakah datanya betul-betul tercetak, kita cek kembali. Oke, pertama untuk cetak data siswa. Nah, ini sudah ada data siswanya sesuai dengan kelas yang dicetak, kemudian ada tanggal dan hari, kemudian ada tempatnya sesuai di mana kita mencetaknya. Jika di Bogor, maka ini akan Bogor. Kemudian jika kita mencetak di hari Senin, maka hari Senin. Karena ini hari Minggu, tanggal 13 Juli 2025. Maka sesuai dengan tanggal hari yang mana kita cetak datanya. Kemudian selanjutnya, data kriteria.
kemudian normalisasi, dan yang terakhir peringkat. Nah, di peringkat ini ada skor akhir dan urutan peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita kembali ke sistem. Oke, karena sudah di fitur terakhir yaitu cetak laporan, kita bisa klik logout untuk keluar dari sistem. Maka akan tampil halaman login awal. Demikian demo program yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.